Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bil Qur'an wa nas'aluhu min ahlil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ali Muhammad. Hadratil muhtaramin, para alim, para masyayikh, wabil khusus jajaran masyayikh Minhajut Thullab, dumateng tiang sepah kekalih keluarga Mbak Milah Uswatun Hasanah kalian Mbak Nurul Fatonah yang alhamdulillah berasal dari satu desa Gunung Kerung, Kecamatan Jabuk, Kabupaten Lampung Timur, yang alhamdulillah keduanya sudah menuntaskan hafalan 30 juz yang insya Allah nanti akan mengikuti wisuda pada bulan Desember. Kedua orang tuanya, seluruh keluarganya mudah-mudahan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Dimudahkan rizkinya, disehatkan, dijauhkan dari penyakit, dan dimuliakan dunia hatal akhirah. Kepada seluruh santriwati Geraha Tahfidz Bustanu Usyakil Quran yang semuanya kelak menjadi ahlul Quran dan teristimewa, punyai Hajah Khadijah murabbi Geraha Tahfidz Bustanu Usyakil Quran Minhajut Thullab, sabar dan istiqomah mengasuh mendidik ahlul Quran yang semuanya kelak bersama-sama kita menjadi ahli surga. Malam hari ini malam istimewa yang tentunya keistimewaan itu ditandai dengan niat dari kedua orang tua hafidhah Mbak Milah Uswatun Hasanah dan Mbak Nurul Fatonah untuk tasyakuran atas selesainya hafalan Al-Qur'annya, dan itu adalah janji dari Allah, la in syakartum la azidannakum, bahwa ketika kita bersyukur maka Allah tambahkan nikmatnya. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, khususnya keluarga dua hafidhah tadi, benar-benar dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Keistimewaan yang kedua tentunya nama daripada hafidhah Uswatun Hasanah ini, tanpa disengaja saya malam ini memulai pengajian dari tulisan saya, kitab Tahsinul Khuluq li Afdhalil Makhluk, yaitu berisi majmu'ah qasirah lil ayat wal ahadis anil khuluq, yaitu kumpulan singkat yang terdiri dari 30 ayat dan hadis tentang budi pakerti, tentang revolusi mental, tentang revitalisasi akhlak berdasarkan Al-Quran dan hadis, yang kebetulan ayat pertama yang diambil untuk dibahas itu surat Al-Ahzab 21 yang isinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini nampaknya bersesuaian sekali. Kok tiba-tiba ada nama uswatun hasanah, tasyakuran pada malam hari ini, ngajinya juga ngaji ayat tentang uswatun hasanah. Maka dikandung maksud kita memohon kepada Allah benar-benar Mbak Mila uswatun hasanah menjadi panutan keluarga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini bagian daripada mengembangkan budaya literasi di dalam Islam. Yang nampaknya bukan hanya budaya literasi itu, tetapi menjadi darah daging, bahkan ruh daripada Islam. Karena kitab suci yang dimiliki umat Islam ini namanya Al-Quran. Al-Quran itu mendorong kita untuk aktif di dalam mengembangkan literasi. Para salafus sholihin khususnya di Nusantara ini sudah melahirkan banyak kitab-kitab, termasuk di antaranya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, beliau ini ulama Nusantara yang diakui seluruh dunia Islam Timur Tengah khususnya atas kealimannya, hingga banyak gelar yang menempel pada beliau, dan beliau juga menjadi imam di Masjidil Haram ketika itu. Banyak kitab yang dikarang beliau menjadi referensi utama di Timur Tengah. Ya, menjadi referensi utama di Timur Tengah. Termasuk pada muridnya Syekh Mahfud At-Tirmizi. Ini juga melahirkan karya besar Fathul Khabir. Juga kepada muridnya yang lain Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Ini bagian daripada legitimasi intelektual yang harus dikembangkan oleh kaum muslimin dan muslimat. Nah, kebetulan pagi ini saya memulai kitab daripada Tahsinul Khuluq li Afdhalil Makhluk itu mengambil tema ayat 21 surat Al-Ahzab. Ayat 21 ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di bulan Syawal, di mana kaum musyrikin berkomplot dengan kaum Yahudi dan oportunis ketika itu untuk melakukan sebuah serangan yang disebut serangan pasukan koalisi. Jadi kalau istilah koalisi itu bukan hanya ada pada era-era yang sekarang, tapi dulu pernah. Bersatunya orang-orang Yahudi, kemudian kaum kafir Quraisy dipimpin Abu Sufyan, dan juga kaum oportunis Ghatafan. Nah, kebetulan, itu peristiwa itu terjadi di saat musim paceklik. Ya, di saat musim paceklik. Hingga kalau orang berjuang itu nggak punya modal apa-apa. Di samping pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 1000, sedangkan 10 kali lipat jumlah lawan, yang keadaan lawan itu terlatih, logistiknya cukup, sedangkan kaum muslimin logistiknya sangat terbatas. Hingga ketika itu ada musyawarah. Beberapa sahabat-sahabat, termasuk di sana ada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ada juga Salman Al-Farisi, mu'alaf dari Persia, mengatur strategi bagaimana menghadapi serangan koalisi itu. Hingga muncul ide brilian dari seorang Salman Al-Farisi untuk menahan laju serangan supaya pasukan koalisi tidak bisa masuk ke kota Madinah. Dibuatlah parit.
Maka itu peristiwa disebut perang Khandaq, perang parit. Nah, yang menarik, seluruh kaum muslimin Madinah ketika itu membuat parit, logistiknya kurang. Sampai ada cerita Nabi Muhammad tuh tidak makan 3 hari. Diganjal perutnya itu dengan batu. Masya Allah. Hingga melihat Nabi kelaparan, seorang Jabir bin Abdullah, seorang sahabat, pulang ke rumah bertanya kepada istrinya, "Bu, apakah sampean punya bahan makanan yang bisa disuguhkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya melihat beliau ini lapar." Istrinya bilang, "Saya ada beberapa karung gandum yang cukup untuk makan beberapa orang. Di belakang ada kambing, anak kambing ya, cempe yang kurus." Bayangkan. Akhirnya apa? Kambing cempe itu disembelih, gandum dimasak. Kemudian Jabir menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi, monggo dahar ke rumah. Saya sudah siapkan makanan untuk panjenengan. Makanan itu hanya cukup untuk 2, 3, 4, 5 orang. Tapi ternyata Nabi membawa seluruh sahabat. Sahabat itu datang ke rumah Jabir. Kaget Jabir. Loh, kok geruduk-geruduk kabeh teko? Wah, ini kan tidak cukup. Oh, hanya untuk 4, 5 orang. Karena memang semuanya merasa lapar, Pak. Gali parit untuk persiapan pertahanan itu semua kelaparan. Apa yang terjadi? Disitulah Allah menurunkan pertolongan kepada kaum muslimin. Makanan yang hanya untuk 4, 5 orang itu ternyata cukup untuk seluruh kaum muslimin. Bahkan ketika sudah para kaum muslimin yang bergiat membuat parit itu selesai makan, Nabi memanggil Jabir dan istrinya, "Itu masih ada untuk kamu." Kaget, dikiranya sudah habis. Ternyata keluarga Jabir masih kebagian. Itulah pertolongan Allah. Makanya kita kalau ada tamu, jangan khawatir kalau menyuguhkan. Termasuk di sini Bunyai tadi sudah siapkan untuk jenengan. Monggo. Ada petis, tahu petis. Nah, dinikmati. Ada empek-empek dari Palembang. Nah, ini dinikmati, monggo. Ini bagian daripada sunnah Rasul. Jadi kalau ada tamu kita bergembira. Nah, ini ada tahu petisnya ini, monggo dinikmati. Masya Allah. Gak usah khawatir. Memuliakan tamu itu akan dilipat gandakan. Nabiullah Ibrahim disebut Khalilullah, salah satunya adalah karena beliau senang sekali kalau ada tamu. Hingga beliau tidak makan sebelum ada tamu. Nah, tapi kadang-kadang kita takut, lupa karena opo-opo masuk disuguh nih, kan begitu. Nah, itulah perang Khandaq. Maka pada kondisi logistik kurang, paceklik, ada serangan koalisi. Tapi Nabi menunjukkan sikap kepemimpinan yang luar biasa bijaksana. Beliau ikut terjun bersama para sahabat yang lain dan tidak mementingkan dirinya sendiri dengan menikmati makanan dan tidak memberikannya kepada orang lain. Justru beliau mendahulukan para sahabat untuk datang ke rumah Jabir menikmati makanan. Beliau makannya belakangan. Maka pada kondisi seperti itulah kemudian turun ayat di surat Al-Ahzab 21, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillah. Benar-benar telah hadir dalam diri kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Artinya Nabi sudah memberikan contoh terbaik bagaimana seharusnya seorang pemimpin. Pertama, seorang pemimpin itu tidak boleh mengeluh dengan keadaan. Tidak boleh. Apalagi mengeluhnya itu di hadapan para jamaahnya. Nggak oleh sambat ya.
Mestinya ketika itu Nabi kan bisa sambat, bisa mengeluh. Walah, musim paceklik gak duit kok enek sumbangan, kadang-kadang gitu ya. Kok musim paceklik kayak gini kok ada peperangan, dari mana logistiknya? Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi memberikan contoh. Dia tidak mendahulukan kenikmatan yang didapat, tapi orang lain justru yang menikmati. Nabi di belakangnya. Seperti tadi di rumah Jabir, Nabi tidak menikmati makanan duluan, tapi seluruh sahabatnya menikmati makanan itu. Begitu mereka sudah selesai, baru Nabi yang menikmati. Itu pun tidak banyak. Yang ketiga, optimisme. Artinya apa? Optimisme itu sekalipun paceklik, logistik kurang, tapi keyakinan bahwa ada pertolongan Allah itu menjadi penting. Maka muncullah ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Nah, keyakinan bahwa Nabi sebagai sumber inspirasi, suri tauladan, itu bisa dibangun ketika yarjullaha, ya, ketika orang itu punya keyakinan, ya, atas rahmat Allah, atas kasih sayang Allah, dan akan bertemu kepada Allah, dengan Allah, wal yaumil akhir, dan juga akan sampai pada titik hari akhir. Jadi begini ya, ada sebuah perumpamaan. Seorang kiai itu didatangi 3 orang ateis. Dia bertanya tentang alam kubur, tentang akhirat. Maka kiai itu menjawab, kalau kamu kepengen tahu akhirat, itu ada gua. Semua yuk kalian masuk. Di dalam gua itu ada kerikil. Silahkan kalian mau ambil ya ambilen, ndak kamu ambil ya silahkan, pokoknya silahkan. Mbok jikuk-jikuken, gak mbok jikuk gak masalah. Nanti kamu keluar dari pintu gua yang lain. Tapi gak boleh balik lagi. Sekali masuk, keluar, gak boleh masuk lagi. 3 orang ini masuk dalam gua. Ya, masuk dalam gua. Satu orang pertama yang masuk, alah, kur kerikil ge apa tak jikuk. Dia nggak ngambil loh, namanya cuma kerikil. Orang kedua yang masuk, alah, timbangan nganggur tak jukuk kerikil, hanya beberapa biji. Nah, yang ketiga, wah, ngambil banyak, di sakunya dimasukkan, di genggamannya. Nah, begitu keluar, kaget. Ternyata kerikil tadi adalah emas. Yang nggak ngambil, nyesel. Yo ngalah jatuh, aku malah jokok toh. Itu. Tapi kan nggak boleh balik lagi. Yang cuma ngambil beberapa biji juga nyesel. Lah nyapo aku mau jikok kok kursa inti. Lah yang ngambil banyak juga ketun, kok ora kuwabeh tak begis aku mau, gitu loh ya. Ah, itulah alam kubur, itulah akhirat. Akhirat ini gelap. Ketika kita masuk ke lorongnya, kita nggak bisa balik lagi. Nah, kalau kita masuk ke lorong akhirat itu membawa kerikil berupa emas tadi, atau kita yakin ada emas di sana, kita akan selamat. Inilah yang disebut yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan orang-orang yang punya komitmen untuk mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dengan memperbanyak zikir. Ini ayat yang pertama dalam kitab Tahsinul Khuluq li Afdhalil Makhluk. Hadis yang pertama yang bersesuaian dengan ayat itu adalah
Hadis rawahu Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Rawahu Tirmidzi. Akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna imannya, ya, di antara orang-orang beriman, orang yang paling sempurna imannya itu adalah ahsanuhum khuluqa, yaitu yang paling baik budi pekertinya. Maka baginda Nabi Muhammad SAW menjadi uswatun hasanah karena beliau pribadi yang ahsanuhum khuluqa. Wa khiyarukum linisaihim. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik sikapnya kepada istrinya, kepada perempuan, yang memuliakan perempuan. Nah, hadis ini bersesuaian dengan ayat tadi. Kalau di ayat tadi itu dikatakan bahwa Rasulullah adalah suri tauladan, kenapa beliau menjadi suri tauladan? Karena beliau pribadi yang paling baik budi pakertinya. Nah, budi pakerti ini menjadi simbol daripada dakwah. Artinya begini, kita tidak harus berpayah-payah untuk mengajak orang lain masuk Islam misalnya. Tetapi kalau kemudian kita berbuat baik, berbudi pakerti yang baik, orang lain yang melihat kita tentu akan tertarik menjadi muslim. Kenapa? Karena kepribadiannya itu. Maka menjadi pribadi yang ahsanum khuluqa ini adalah mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian menjadi pengajian pertama dalam momentum tasyakuran daripada telah selesainya hafalan 30 juz An-Nadamillah Uswatul Hasanah dan juga Nurul Fatonah. Mudah-mudahan keduanya menjadi hafizat yang ahlul Quran, memberikan syafaat kepada keluarganya, memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, dan juga kepada guru-gurunya. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.